Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla karena hari ini kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah dengan penuh ketenangan dan keamanan. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala karena saat kita duduk bersimpuh di sini tidak ada gempuran misil dan roket yang dikhawatirkan meluluh lantakkan rumah Allah ini. Bersyukurlah pada Allah Azza wa Jalla karena saat ini kita khusyuk dalam penghambaan kepada Allah, menunaikan salat, membaca Al-Quran dan menjalankan iktikaf tanpa berharap-harap cemas menanti berita tentang anak istri kita di rumah. Tewaskah mereka ketika tertimbun rumah kita yang hancur berkeping-keping oleh serangan rudal tak terduga. Bersyukurlah pada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena saat nanti kita meninggalkan masjid ini masih ada tempat bernaung yang aman, masih ada canda tawa buah hati kita, dan masih ada sambutan hangat istri kita yang tercinta. Subhanallah, betapa banyak nikmat Allah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang telah kalian terima di dunia. Jamaah sekalian yang kami muliakan, sekarang ini jamaah sekalian bayangkan bila kota kita berubah menjadi sebuah kota yang diisolir dari seluruh penjuru, menjadi sebuah penjara raksasa. Lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat jet tempur berputar-putar di atas atap rumah tempat istri kita menyiapkan buka puasa, atau masjid kita tempat menunaikan sholat ini, atap kantor tempat kita kerja atau pasar, atau tempat anak-anak kita bersekolah dan bermain. Lalu tanpa diduga pesawat-pesawat itu melepaskan rudal-rudalnya tepat menghunjam ke arah kita, ke arah anak-anak kita, dan tiba-tiba saja kita hanya mendengar berita anak-anak dan istri kita terluka atau bahkan telah tewas akibat gempuran rudal-rudal itu. Bayangkanlah jamaah sekalian, jika nanti saat pulang ke rumah kita hanya menemukan rumah tempat bernaung kita telah berubah menjadi onggokan puing-puing. Bayangkanlah bila di antara puing-puing itu ada ayah bunda kita, ada istri kita yang tercinta, ada bayi mungil kita bersimbah darah, tubuhnya remuk hancur tak bernafas lagi. Bayangkanlah jika malam nanti kita hidup dalam gelap gulita, tak ada tempat bernaung, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada pakaian hangat untuk mengusir dingin, dan tak ada lagi keluarga tempat berbagi duka. Lalu bayangkanlah bila itu semua kita lalui dan pesawat tempur jahat tak juga menghentikan gempurannya. Bahkan tidak hanya itu, mereka justru diperkuat dengan tank-tank dan pasukan darat untuk menghancurkan, membombardir, membinasakan kita semuanya. Dan bayangkanlah bagaimana perasaan hati Anda jika dengan semua penderitaan tiada tara itu
ternyata jarang orang peduli dengan kita. Dunia dia membisu, seolah-olah tak terjadi apa-apa di kota ini. Kira-kira jamaah sekalian, seperti apakah perasaan hati Anda jika Anda mengalami semua penderitaan dan kebiadaban itu? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian pasti telah paham, itulah kondisi saudara-saudara kita yang dulu ketika kita ingin merdeka tahun 1444 bulan September, para pemimpin negara ini mengajukan kemerdekaan dan tidak ada satu negara pun yang menyambut kecuali itulah negara yang sedang kita ceritakan, Palestina, yang pertama kali menyambut kemerdekaan kita hari ini. Bahkan sejak itu 4 tahun kemudian Palestina digempur, Palestina dijajah, sampai hari ini tidak pernah berhenti mereka merasakan penderitaan. Lalu apa kiranya yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Banyak sekali kebiadaban Yahudi yang telah menggempur mereka. Dari tahun ke tahun kita tidak sanggup lagi mengumpulkan data dan fakta tentang itu. Ini yang saya baca, tulisan sejak tahun 2014 yang lalu, dan sampai sekarang masih berlaku. Tulisan ini akan terus berlangsung. Yang saat itu terjadi gempuran ke Palestina, lebih dari 90 kali negara Zionis Yahudi dengan menggunakan pesawat tempur dan artileri menyerang Gaza. Korban pun terus berjatuhan. Kurang dari 20 hari serangan, lebih dari 700 warga sipil tewas saat itu. Saat ini berbeda lagi. Dan terus akan berlanjut. Allah memungut, menyeleksi para syuhada dari bumi yang berkah, Palestina. Itulah tanah yang Allah berkahi. Dari sana Allah pilih orang-orang yang hebat, orang-orang yang siap untuk membela agama Allah, yang siap hidupnya untuk menjadi para syuhada. Dan itulah cita-cita anak-anak mereka di sana. Orang-orang sejak kecil kalau ditanya cita-citanya, mereka ingin mati syahid. Mereka ingin mati syahid, kehidupan yang selalu dalam kondisi mencekam, ketakutan, dan itulah kondisi berkah. Banyak orang mengira kondisi aman itu lebih baik daripada kondisi perang, tapi bagi Allah belum tentu. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Dan bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sementara kalian tidak tahu. Alangkah baiknya tatkala menyaksikan berbagai kejadian tersebut dan yang semisalnya, selain mengambil langkah nyata yang sejalan dengan tuntutan agama, kita juga berusaha melakukan berbagai renungan dan mengambil ibrah pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Renungan yang pertama, peristiwa tersebut semakin menyadarkan kita akan besarnya permusuhan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Dan ini banyak sekali pembelanya di seluruh dunia, bahkan di Indonesia. Ada orang-orang yang menuduh warga Palestina sebagai teroris, sementara Yahudi sebagai orang yang terjajah. Bagaimana fakta bisa diputarbalikkan? Dan ketika ini diviralkan di media, tidak sedikit orang-orang yang bodoh kemudian tertipu dengan itu. Bahkan sebagian lagi menyatakan perang Yahudi dengan Palestina itu bukan perang agama. Ini adalah pemutarbalikan fakta. Mereka ingin menjadikan Palestina sebagai tempat yang terjajah selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah menegaskan dari dulu dalam Al-Quran, walan tardau ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasara kepada kalian sampai kalian mengikuti langkah-langkah mereka, mengikuti ajaran mereka, agama mereka, walaupun tidak harus mengaku sebagai Yahud atau Nasara, tapi mengikuti ajaran mereka. Dan itu sudah terjadi dari kebanyakan kaum muslimin. Mereka tidak ridho sampai mereka mengikuti mereka, sampai kaum muslimin mengikuti mereka. Maka wahyu ilahi ini dikuatkan dengan bukti sejarah hitam perilaku orang Yahudi, bukan hanya di Palestina, tapi juga di mana-mana, di berbagai tempat.
ketika mereka memiliki kekuasaan. Sekedar contoh saja, mari kita simak berbagai ungkapan tokoh-tokoh mereka. Mantan Perdana Menteri negara Yahudi Menachem Begin mengatakan, warga Palestina itu hanya sekedar kecoa-kecoa yang harus dienyahkan. Seorang politisi wanita Yahudi, Ayelet Shaked, baru-baru ini menyatakan bahwa ibu dari semua orang Palestina harus dibunuh dengan cara membombardir jalur Gaza. Shaked mengatakan, pembantaian terhadap para ibu Palestina itu dilakukan demi menghindarkan lahirnya ular-ular kecil. Begitulah secuil contoh dari ungkapan kebencian mereka. Dari sinilah kita mengetahui betapa berbahayanya propaganda ideologi pluralisme yang mengatakan semua agama baik, menyatukan seluruh agama samawi. Ini diusung oleh mereka sebenarnya. Sebagian kaum muslimin mengikutinya. Ideologi ini pada hakikatnya ingin meruntuhkan salah satu prinsip dasar dalam Islam, yaitu al-wala wal bara', cinta karena Allah dan benci karena Allah. Juga memunculkan keraguan akan kebenaran mutlak agama Islam. Amat disayangkan, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang termakan pemikiran menyimpang tersebut, padahal dalil syar'i maupun fakta sejarah begitu jelas membantah ideologi ini. Renungan yang kedua, menyuarakan kebencian terhadap Yahud akan mandul jika tidak diiringi dengan langkah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mencermati berita tentang ungkapan kebencian banyak kaum muslimin terhadap kaum Yahud, lalu kita bandingkan dengan realita kehidupan mereka sehari-hari, niscaya masih banyak kita dapatkan kontradiksi antara keduanya. Masih banyak di antara mereka berteriak sekeras-kerasnya mengutuk perilaku orang Yahud, namun anehnya mereka masih mengidolakan tokoh Yahud. Ada di antara mereka yang berdemo di jalan mengecam tindakan kejam Yahud, namun ternyata ia masih mengidolakan bintang pemain bola seperti David Beckham atau Lionel Messi dan lain sebagainya. Ada yang membakar bendera negara Yahud di lapangan, namun ternyata ia mengagumi Daniel Harry Potter Radcliffe, seorang Yahudi tulen. Ada yang beraksi melaknat kebrutalan kaum Yahud, namun ternyata ia masih menggemari film-film karya raksasa produser perfilman Yahud seperti Walt Disney, MGM dan lain sebagainya. Tentunya fenomena di atas amat memprihatinkan kita, sebab begitu kontradiksinya antara ucapan dan perbuatan mereka. Seharusnya yang menjadi idola kita semua adalah tokoh-tokoh Islam, mulai dari Rasulullah SAW, para sahabat dan para salafus soleh. Namun tidak banyak orang yang mengerti tentang itu. Banyak kaum muslimin yang lebih mengidolakan orang-orang Yahud wal'iyadzubillah. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Wahai Muhammad, kamu tidak akan menjumpai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau kerabat mereka. Renungan yang ketiga, musibah yang menimpa kita merupakan hasil dari perbuatan kita semuanya. Kita ikut andil di dalam musibah-musibah yang diterima kaum muslimin di belahan bumi yang lain. Banyak dalil yang menegaskan akan hal ini. Allah berfirman di antaranya, ma asabaka min hasanatin faminallah, apapun yang menimpamu dari kebaikan maka itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpamu dari keburukan maka itu dari dirimu. Maka tatkala musibah datang silih berganti dan tidak berhenti-henti menimpa kaum muslimin, sikap yang tepat adalah introspeksi diri. Dosa apa yang telah kita lakukan? Kewajiban apa yang telah kita lalaikan? Lalu kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut sehingga lambat laun kondisi kita semakin membaik dan hari esok kita lebih cerah dibanding hari ini. Renungan yang keempat, solusi terbaik untuk mengakhiri berbagai musibah tersebut adalah dengan kembali kepada agama Allah. Sungguh, fenomena keterpurukan umat Islam dan dijadikannya mereka sebagai bulan-bulanan para musuh sebenarnya telah dikabarkan Rasulullah SAW sejak 14 abad yang silam.
Beliau bersabda, yusikul umam antada alaikum, hampir-hampir umat-umat mengeroyok kalian, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana berlomba-lombanya para pemangsa di meja makan berebut makanan. Faqala, maka ada yang berkata, wa min qillatin nahnu yauma idzin, apakah kita sedikit pada hari itu? Kata Rasul, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian pada hari itu banyak. Walakinnakum hutha, tapi kalian seperti buih di lautan, kahutha is-sail, seperti buih banjir, tidak memiliki prinsip. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk memberi solusi guna mengakhiri keterpurukan tersebut. Beliau menjelaskan, sallallahu alaikum dullan, Allah kuasakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu, yang tidak Allah cabut, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itulah solusinya. Kembali kepada ajaran Islam yang benar. Kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan semua kesyirikan. Tinggalkan semua kebid'ahan, tinggalkan kemaksiatan, maka Anda akan menjadi orang yang berbakti kepada Allah, orang yang soleh, yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa itulah yang layak mendapatkan kemenangan. Karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan bahkan Allah akan mengokohkan telapak-telapak kaki kalian. Kalian bisa berdiri tegak di atas bumi Allah Azza wa Jalla. Maka tidak menjadi orang yang pecundang mayoritas, tapi menjadi seperti minoritas. Itulah kondisi kelemahan kaum muslimin hari ini. Kemudian juga Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan yang beramal soleh. Syaratnya iman dan amal soleh. La yastakhlifannakum fil ardi, Allah akan memberi kekuasaan kepada kalian di muka bumi. Kama stakhlafal ladina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah gantikan untuk mereka setelah ketakutan dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, wala yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. Itu syaratnya. Beriman, beramal soleh dengan tauhid. Wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun, dan siapa yang kafir setelah itu, maka itulah orang-orang yang kafir. Ayat di atas amat sangat jelas dalam menerangkan jalan apakah yang seharusnya dititik oleh kaum muslimin agar bisa mencapai kejayaannya. Seluruh janji Allah, mulai dari kekuasaan di muka bumi, kekokohan dan kejayaan agama, sampai ketentraman bernegara, tidak akan dapat dicapai kecuali dengan memenuhi syarat yang tersebut di akhir ayat, yaitu menegakkan tauhid, hanya beribadah pada Allah Ta'ala, dan meninggalkan segala kesyirikan. Bagaimana mungkin agama ini akan jaya jika masih banyak orang yang kemerdekaan berfikirnya telah terbunuh, sehingga diperbudak oleh barang-barang tak berakal seperti batu, pepohonan, kuburan, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin ketentraman negeri ini akan diraih jika masih banyak insan yang seluruh keberuntungan hidup dan kesialannya tergantung pada benda-benda mati seperti jimat dan semisalnya. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan menggapai kemuliaannya apabila masjid-masjid mereka hanya unggul kemegahan fisiknya namun kosong melompong jamaahnya. Tokoh besar pejuang Palestina Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah, sebagaimana dikisahkan oleh para ahli sejarah yang menulis biografinya, adalah orang yang tujuan utama perjuangannya membersihkan agama dari segala macam bentuk noda dan noda yang mencemarinya, serta memurnikan akidah dan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Sebab hal itulah yang merupakan sumber kekuatan. Tanpa itu semua, kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan kekuatan dalam menghadapi musuh-musuhnya. Akankah kita mengambil pelajaran dari teladan yang digoreskan sang pejuang tersebut? Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li jamil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, saudaraku yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Renungan yang kelima. Marilah kita bantu saudara-saudara kita di sana. Dari jauh. Kita sebagai mukmin dikatakan oleh Nabi SAW, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mereka, saling menyayangi di antara mereka, kamathalil jasadid wahid, seperti badan yang satu. Kita dengan kaum mukminin di Palestina bukan satu keluarga, bukan satu suku, bukan satu bangsa, namun kita satu tauhid la ilaha illallah. Kita saudara, kita bahkan satu badan, begitu kata Nabi SAW. Dan sesama kaum mukminin saling menyayangi, tarahum di antara kita. Maka bagaimana bentuk kasih sayang kita kepada mereka? Mereka orang-orang yang terdolimi, mereka orang-orang yang butuh pertolongan kepada siapapun yang masih memiliki hati. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati-hati yang penuh cinta dan kasih sayang, terutama kepada saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita. Bantulah dengan apa yang kita mampu. Bisa membantu dengan harta silahkan, bisa membantu dengan tenaga silahkan, bisa membantu dengan ide dan pikiran silahkan, bisa membantu dengan doa minimal itu. Doakan mereka dalam sujud, dalam sholat, akhir sholat, dalam setiap waktu yang mustajab. Jangan lupa selipkan doa untuk mereka dan untuk kaum muslimin seluruh dunia. Kebaikan-kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Segelintir doa yang Anda ucapkan bisa jadi menjadi sebab Allah merahmati kita, karena Rasul menyatakan janji dari Allah Ta'ala, Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Orang yang penyayang akan disayangi oleh yang maha penyayang. Kalau kita punya hati yang menyayangi saudara kita di sana, mereka enggak kenal kita, tapi kita doakan mereka karena kasih sayang yang ada di hati kita, Allah akan menyayangi kita. Siapa yang menyayangi, Allah akan menyayangi kita. Siapa yang menyayangi saudara, Allah akan menyayangi kita. Makanya Nabi melanjutkan, irhamu man fil ardi, sayangi orang-orang di bumi, yarhamkum man fis sama, akan menyayangi kalian yang di atas langit sana. Allah dan juga para malaikat akan menyayangi orang-orang yang bisa menyayangi saudara-saudaranya sesama kaum mukminin. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi muslim yang sejati, muslim yang saling mencintai, yang tidak akan pernah masuk surga tanpa iman. Wallahi, kata Rasul, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Walan tu'minu, dan kalian tidak akan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Coba lihat, syarat iman adalah cinta. Mudah-mudahan kita bisa merealisasikan cinta itu, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang beriman, karena kita semuanya ingin masuk surga Ar-Rahman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalah.